Nama saya Nurhanibah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Inggris, UIN Antasari Banjarmasin 2021. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Asuransi dan Hutang. Asuransi dan hutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong. Seiring berjalannya waktu, kita perlu mengetahui bagaimana hakikat asuransi dan hutang dari masa ke masa. Dalam kehidupan kontemporer sekarang, hukum Islam, terutama di bidang keperdataan atau muamalah, semakin mempunyai arti penting, terutama dengan lahirnya perbankan dan asuransi yang sangat erat kaitannya dengan hukum muamalah. Perkembangan dengan institusi-institusi baru tersebut secara nyata mendorong perkembangan muamalah sebagai landasan yang memberikan kerangka acuan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut pandang syar'i. Pengertian asuransi. Dalam pengertian bahasa Arab, asuransi disebut juga ta'min. Penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut musta'min. Mentakminkan sesuatu artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk ahli warisnya dengan mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati. Asuransi adalah pertanggungan yang merupakan perjanjian antara dua pihak yang bersepakat, yaitu si pembayar iuran dan si pemberi jaminan. Apabila terjadi sesuatu kepada si pembayar iuran, masalah kecelakaan atau kematian. Hukum dan dalil asuransi. Pendapat Abu Zahrah yang dikutip oleh Husain Syatah, asuransi kolektif atau ta'awun adalah halal. Menurutnya, asuransi jenis ini merupakan implementasi sikap tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan yang diperintahkan Allah. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Akad asuransi syariah. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah, yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir, perjudian, riba, zulum, penganiayaan, riswah, suap, barang haram dan maksiat. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru. Akad tabarru adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau keuntungan. Kemudian asuransi konvensional atau kontemporer. Fuqaha kontemporer mengklasifikasikan asuransi tijari sebagai asuransi konvensional. Disebut asuransi tijari karena pihak-pihak yang melakukan kesepakatan sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hukum asuransi tijari menurut mayoritas fuqaha kontemporer adalah haram, tetapi beberapa fuqaha kontemporer membolehkan asuransi tijari seperti Mustafa Zarqa, Abdul Wahab Khalaf, dan Ali Khafif. Dasar kebolehan asuransi tijari menurut pendapat yang membolehkannya adalah sebagai berikut. Pertama, hukum asal akad muamalat adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, tidak ada dalil yang mengharamkannya akad asuransi. Kedua, asuransi sama seperti bolehnya akad menyewa penjaga. Ketiga, asuransi dikiaskan dengan akad wadiah. Keempat, asuransi dikiaskan dengan akad salam. Kelima, akad asuransi dikiaskan pada akad mudharabah. Keenam, salah satu dalil pokok bolehnya asuransi adalah mengkiaskannya pada akad mualat.
Ketujuh, asuransi dikiaskan pada hukum awakil atau orang-orang berakal. Kedelapan, asuransi boleh karena berdasarkan masalah mursalah. Kesembilan, adat kebiasaan di masyarakat sudah mentolerir akad asuransi sehingga menjadi kebiasaan yang berlaku umum. Dalam fikih, adat kebiasaan menjadi salah satu landasan penetapan hukum khususnya bagi fuqaha Hanafiyah. Jawaban atas pendapat ini adalah dalam akad asuransi terdapat pertukaran hasil yang bisa terwujud. Adanya sifat mungkin dalam asuransi hanya terkait dengan mukmin saja, yaitu apabila terjadi kecelakaan maka harus dibayar, dan apabila tidak terjadi kecelakaan maka tidak perlu membayar. Tetapi sifat mungkin ini tidak terkait dengan keseluruhan akad asuransi dan keseluruhan sistem asuransi. Akad asuransi konvensional. Akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan asuransi dengan pihak peserta asuransi melakukan akad muawadah atau timbal balik, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dan di pihak lainnya sebagai tertanggung. Dan hutang. Pengertian hutang. Hutang adalah sesuatu yang dipinjamkan. Dalam Islam, hutang dikenal dengan qard yang secara etimologi berasal dari al-qat'u yang berarti memotong. Hukum dan dalil hutang. Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi. Pada umumnya, memberi hutang hukumnya sunnah, namun bisa juga berubah menjadi haram ataupun wajib. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245 adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Rukun dan syarat hutang. Rukun yaitu mukrid atau pemilik barang atau pemberi pinjaman, muktarid yang mendapat barang atau si peminjam, ijab qabul atau sigot, qard atau dana atau barang yang dipinjamkan. 2. Syarat sah qard. Qard atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat. Tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qard adalah akad terhadap harta. Akad qard tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul, seperti halnya dalam jual beli atau adanya kesepakatan. Qard yang mendatangkan keuntungan. 1. Mazhab Hanafi. Dalam pendapatnya yang paling kuat mengatakan bahwa qard yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Begitu juga hukum hadiah bagi mukrid. Jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan, kalau tidak maka tidak makruh. Kedua, mazhab Maliki. Tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta muktarid seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang tersebut dan bukan karena penghormatan dan semisalnya. Sebagaimana hadiah dari muktarid diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran hutang dan sebagainya. 3. Mazhab Hanafi dan Hanabilah atau Hambali berpendapat bahwa qard yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti menghutangkan 1.000 dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan 1.000 dinar dari mutu yang lebih baik atau dikembalikan. Kemudian kesimpulan, dalam pengertian bahasa Arab, asuransi disebut juga ta'min, penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut musta'min.
Mentakminkan sesuatu artinya membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk ahli warisnya dengan mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati. Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta'awun, yang artinya tolong-menolong atau saling membantu. Landasan hukum asuransi syariah adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Akad asuransi syariah yaitu tabarru atau hibah, sedangkan akad asuransi konvensional adalah muawadah atau timbal balik. Hukum asuransi konvensional menurut mayoritas fuqaha kontemporer adalah haram, tetapi ada juga yang memperbolehkannya. Dan hutang yaitu pinjaman atau secara etimologi qard yang berarti memotong. Hukum hutang tergantung toleransi dan fleksibel kondisi, bisa sunnah, haram, ataupun wajib. Dalil hutang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Rukun dan syarat hutang yaitu muqrid, pemilik barang atau pemberi pinjaman, muqtarid, yang mendapat barang atau si peminjam, ijab qabul atau sigat, qard, dana atau barang yang dipinjamkan. Syarat hutang adalah qard atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat. Hukum qard atau hutang yang mendatangkan keuntungan menurut mazhab Hanafi hukumnya haram. Begitupun dengan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Mereka tidak memperbolehkannya hutang yang mendatangkan keuntungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.